Tahu kenapa ambang pintu rumah di desa dibuat tinggi? Waktu aku kecil, ada orang di desa yang meninggal mendadak. Semua orang di rumah pergi membantu. Hanya aku yang tinggal di rumah. Saat hari mulai gelap, aku mendengar suara di gerbang. Aku berlari ke halaman, dan melihat kakek tua Chen berdiri di gerbang. Wajahnya pucat pasi. Badannya basah kuyup, seolah baru saja merangkak keluar dari sungai. Aku bertanya, "Kakek, ada apa?" Kakek tua Chen tidak bicara, hanya berdiri di gerbang menatapku. Aku bertanya lagi dengan suara lebih keras, "Kakek, ada apa?" Kakek tua Chen membuka mulutnya ke arahku. Aku bahkan bisa melihat lidahnya. Lidahnya kaku, dan bicaranya lambat. Kakek tua Chen berkata, Pinjamkan aku 3 batang hiu." Aku berkata, "Kakek, untuk apa kakek butuh hiu?" Bola mata kakek tua Chen bergerak sedikit. Dengan kaku ia berkata, "Kakekmu bilang pinjamkan padaku, suruh aku mengambilnya." Aku mengangguk. "Baiklah, aku ambilkan." Aku berlari ke kamar barat, dan mengambil 3 batang hiu. Lalu aku berlari kembali ke gerbang, dan memberikan 3 batang hiu itu kepada kakek tua Chen. Saat melihat hiu, kakek tua Chen terlihat sangat gembira. Matanya yang awalnya keruh, tiba-tiba memancarkan cahaya aneh. Dari tenggorokan kakek tua Chen, terdengar suara gemericik, seperti sedang menelan ludah. Kakek tua Chen mengulurkan tangan dan mengambil 3 batang hiu itu. Ia memasukkan hiu ke dalam mulutnya, dan di depanku, ia memakannya. Suara kunyahannya, seperti sedang mengunyah tulang. Bulu kudukku berdiri, tanpa sadar aku mundur 2 langkah. Aku pernah mendengar orang tua di desa bilang, orang hidup membakar hiu, orang mati yang memakannya. Apa kakek tua Chen sudah mati? Aku perlahan mundur. Setelah selesai makan hiu, kakek tua Chen mengangkat kakinya untuk melangkahi ambang pintu. Tapi ia mencoba beberapa kali, dan tidak bisa melewatinya. Kakinya menendang ambang pintu, dan mengeluarkan suara buk, buk, buk. Malam itu sangat hening. Suara tendangan kakek tua Chen terdengar sangat keras. Aku pernah mendengar orang tua di desa bilang, orang hidup bisa melihat ambang pintu, orang mati tak bisa melihat ambang pintu. Mereka akan terhalang olehnya. Aku bilang, kakekku dan yang lainnya tidak di rumah. Pulanglah dulu. Kakek Chen tua sepertinya tidak mendengarku. Dia mencoba berkali-kali di depan pintu, tapi tidak bisa masuk ke halaman. Dia mulai marah. Wajahnya semakin pucat. Matanya merah menyala. Suara tendangannya di ambang pintu semakin keras. Duk, duk, duk. Aku takut dia akan menendang ambang pintu sampai lepas. Kakek Chen tua sepertinya tidak merasakan sakit. Terus menendang ambang pintu dengan keras. Dia bergumam, tendang ambang pintunya, baru bisa masuk halaman. Kata-kata kakek Chen tua membuat bulu kudukku berdiri. Kakek Chen tua sepertinya menyadari ketakutanku. Dia menyeringai ke arahku, senyuman yang mengerikan. Aku sangat takut. Aku berteriak keras, "Kakek!" Tidak ada jawaban. Tetangga di sekitarku juga tidak ada. Mereka semua pergi membantu. Tiba-tiba, aku mendengar suara duk. Ambang pintu rumahku ditendang lepas. Kakek Chen tua memegangi pinggangnya, dan masuk ke halaman. Senyum di wajahnya semakin lebar. Matanya menatapku tajam. Tenggorokannya bergerak beberapa kali, seperti sedang menelan ludah. Aku segera memanjat tembok, dan melompat ke rumah tetangga, Chen San. Chen San punya anjing hitam besar, yang biasanya sangat galak. Tapi hari ini, anjing hitam besar itu tidak berani menggonggong saat melihat kakek Chen tua. Ia ketakutan dan bersembunyi di kandangnya. Aku berlari sekuat tenaga di halaman Chen San, karena takut kakek Chen tua mengejarku. Saat aku sampai di pintu halaman Chen San, aku menoleh ke belakang, dan melihat kakek Chen tua masih mengejarku. Matanya menatapku tajam, wajahnya menunjukkan senyum mengerikan. Aku berlari sekuat tenaga, bahkan tidak berani menoleh ke belakang. Aku tahu orang-orang yang mati mendadak di desa akan dibawa ke kaki bukit belakang untuk dimakamkan. Aku berlari sekuat tenaga ke kaki bukit belakang, dan akhirnya bertemu dengan orang-orang desa di sana. Kakekku keluar dari kerumunan, dan menggendongku sambil bertanya, "Yuan Fu, ada apa?" Aku menangis dan berkata, "Kakek Chen tua mengejarku." Begitu aku selesai bicara, semua orang desa tertegun. Kakekku berkata, "Tidak mungkin. Kakek Chen tua baru saja dimakamkan." Aku menangis dan berkata, "Benar." Begitu aku selesai bicara, Chen Fu berkata, "Yuan Fu, kamu pasti salah lihat. Kakek ketujuhmu baru saja dimakamkan." Chen Fu adalah putra Chen Laoqi. Di desa, dia terkenal sangat berbakti. Aku bilang, aku tidak salah lihat. Dia bahkan meminjam 3 batang dupa busuk dariku. Di depanku, dia memakan dupa itu. Dia juga menendang ambang pintu rumahku. Begitu aku selesai bicara, semua orang desa membelalakkan mata mereka. Dengan tatapan ketakutan, kakekku mencengkeram lenganku erat-erat. Dia berkata, "Yuan Fu, kamu tidak boleh berbohong tentang hal ini." Aku bilang, "Aku tidak berbohong." Kakekku menoleh ke arah Chen Fu. Dia berkata, "Fuzi, apakah ayahmu benar-benar ada di dalam peti mati?" Wajah Chen Fu menjadi pucat. Bicara pun dia jadi gagap. Dia berkata, "Ada, tentu saja ada." Kakekku menyipitkan mata. Dia berkata, "Fuzi, aku tahu kau berbakti, dan tidak ingin ayahmu meninggal. Tapi dia sudah meninggal. Kita tidak bisa menahannya." Chen Fu cemberut. Dia berkata, "Ayahku selalu sehat. Setidaknya dia bisa hidup sampai 70 atau 80 tahun. Sungai di ujung desa tidak dalam. Ayahku juga pandai berenang. Bagaimana dia bisa tenggelam di sungai?" Kakekku mengerutkan kening. Dia berkata,
Fuzi, apa maksudmu bicara seperti itu? Sekalipun sungainya dangkal, tetap saja bisa menenggelamkan orang. Lagi pula, ayahmu jatuh dari jembatan, dengan kepala lebih dulu. Kepalanya terbentur batu di sungai, dan pingsan, makanya dia tenggelam. Chen Fu mendengus. Dia berkata, apakah ayahku jatuh sendiri? Atau didorong oleh seseorang? Siapa yang tahu? Begitu Chen Fu selesai bicara, wajah kakekku berubah. Dia berkata, Fuzi, kau tidak punya hati bicara seperti itu. Aku dan Chen Laojiu melihatnya dengan mata kepala sendiri. Chen Laojiu juga keluar dari kerumunan. Dia menunjuk Chen Fu dan berkata, ayahmu adalah kakak kandungku. Kau bahkan tidak percaya kata-kataku. Dasar anak kurang ajar. Chen Fu cemberut, dan tidak bicara. Kakekku dengan wajah muram bertanya, Fuzi, apakah ayahmu benar-benar ada di dalam peti mati? Bola mata Chen Fu bergerak-gerak. Dia tampak gelisah. Dia berkata, ada, benar-benar ada di dalam peti mati. Chen Laojiu berkata, aku tidak percaya. Setelah mengatakan itu, Chen Laojiu menoleh ke arah kakekku. Dia bilang, kakak ketiga, ini masalah besar. Menurutku, kita harus membuka peti mati kakek Chen. Lihat apakah dia ada di dalam peti mati atau tidak. Begitu Chen Laojiu selesai berbicara, wajah Chen Fu berubah. Dia menghentikan Chen Laojiu dengan sekop di tangannya. Dengan wajah dingin, dia berkata, ayahku baru saja dimakamkan. Siapa yang berani menggali kuburannya? Akan kuhabisi nyawanya. Saat Chen Fu mengatakan ini, dia memberi isyarat mata kepada Chen Wang di kerumunan. Chen Wang adalah adik laki-laki Chen Fu. Dia sedikit pincang. Chen Wang mengangguk, dan mundur dari kerumunan. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Chen Laojiu menunjuk lehernya dengan jarinya. Dia berkata, bajingan kecil, kalau berani, tebas leherku. Mata Chen Fu memerah. Dia berkata, orang tua sialan, kau pikir aku tidak berani? Kakekku mendorong Chen Laojiu. Dia berkata, Fuzi, mayat hidup diberi makan dengan darah manusia. Kau tidak bisa memberinya makan. Saat ayahmu masih hidup, dia orang baik. Dia sudah mati. Mengapa kau membuatnya menderita? Ada legenda di desa kita yang mengatakan bahwa orang yang mati secara tragis dan tidak dimakamkan akan menjadi mayat hidup dan meminum darah manusia. Chen Fu tertegun selama beberapa detik. Dia berteriak pada kakekku, mayat hidup apa? Ayahku sudah dimakamkan. Jangan bicara omong kosong. Chen Laojiu berkata, aku tidak percaya. Aku ingin membuka peti matinya. Setelah mengatakan ini, Chen Laojiu menoleh ke arah penduduk desa. Dia berkata, jika ada mayat hidup di desa kita, semua penduduk desa akan mati. Begitu Chen Laojiu selesai berbicara, semua penduduk desa saling memandang. Dengan ketakutan di mata mereka. Dengan tatapan ketakutan, semua orang mendukung pembukaan peti mati. Chen Fu sangat marah hingga menghentakkan kakinya. Dia berkata, ayahku meninggal secara tragis. Jika kalian membuka peti matinya, tidakkah kalian takut ayahku akan menjadi hantu pendendam dan menghantui kalian? Menggali kuburan baru adalah hal yang tabu. Semua penduduk desa menghindari hal ini dan tidak berani menggali kuburan dengan sembarangan. Begitu Chen Fu selesai berbicara, terdengar suara gemuruh yang keras. Petir menyambar, langit menjadi gelap dan kelabu. Sepertinya akan segera hujan. Aku melihat Chen Wang kembali dan bergabung dengan kerumunan lagi. Dia berteriak di tengah kerumunan. Semuanya, berhenti bertengkar. Menurutku, bagaimana kalau kita semua pergi ke rumah Yuan Fu? Kita lihat apakah ambang pintunya masih ada. Chen Wang baru saja selesai bicara. Chen Fu langsung setuju. Ide bagus. Ayo kita semua lihat. Penduduk desa saling berpandangan, berbisik-bisik di antara mereka sendiri. Semua orang merasa ini ide yang bagus. Kakekku berkata, baiklah, kalau begitu ayo ke rumahku. Semuanya hati-hati. Setelah kakekku mengatakan itu, dia menggendongku. Semua penduduk desa berjalan menuju rumahku. Tak lama kemudian, kami sampai di rumahku. Ambang pintu di halaman rumahku ternyata masih ada. Melihat ambang pintu itu, semua penduduk desa merasa lega. Chen Fu mendengus. Dia berkata, Paman, ambang pintu rumahmu masih ada. Yuan Fu berbohong. Aku berkata, tidak, aku tidak berbohong. Chen Laojiu berkata, Yuan Fu baru berusia 5 tahun. Masih kecil, mungkin dia bermimpi dan ketakutan. Karena tidak ada apa-apa, semuanya bubar saja. Setelah Chen Laojiu mengatakan itu, dia melambaikan tangannya. Semua penduduk desa bubar. Sebelum Chen Fu pergi, dia melirik Chen Laojiu. Dia berkata, Paman ke-9, hati-hati, hati-hati ayahku mendatangimu malam ini. Setelah Chen Fu mengatakan itu, dia pergi bersama Chen Wang. Chen Laojiu sangat marah sampai menghentakkan kakinya, menunjuk ke arah Chen Fu sambil memakinya binatang. Setelah memaki beberapa kali, dia pergi. Tinggal kami beberapa orang di halaman. Nenekku mengelus kepalaku. Dia berkata, Yuan Fu, apakah kamu mimpi buruk? Aku berkata, tidak, aku benar-benar melihat Chen Laoqi. Dia juga meminta dupa sanlan dariku. Nenekku tidak percaya padaku. Dia menoleh ke arah kakekku. Dia berkata, Pak Tua, apa yang kamu lihat? Kakekku sedang berjongkok melihat ambang pintu. Dia terlihat termenung. Wajah kakekku sedikit muram. Dia berkata, tidak ada apa-apa. Nenekku berkata, hari sudah mulai malam. Ayo masuk dan tidur. Kami semua masuk ke dalam rumah. Baru saja masuk, kami mendengar suara gemuruh. Hujan deras turun di luar. Nenekku melihat ke arah halaman. Katanya, saat cuaca mendung, banyak aura negatif
Tunggu sampai cuaca cerah. Aku akan bawa Yuan Fu ke Dukun Chen. Anak ini ketakutan karena mimpi buruk. Kakekku duduk di depan tanah liat, menghisap pipa tembakaunya. Lama ia tak bicara. Nenek mematikan lampu. Aku memejamkan mata dan tidur. Larut malam, aku terbangun karena ingin buang air kecil. Saat aku hendak membuka mata, ku dengar nenek berkata, "Kakek, aku sudah hitung. Memang kurang 3 batang dupa." Kakek menghela napas. Katanya, "Yuan Fu tidak bohong. Chen Laoki memang datang ke rumah kita. Ambang pintu yang kita lihat siang tadi. Baru," nenek berbisik, "saat Chen Laoki masih hidup. Kita tidak pernah menindasnya. Keluarga kita tidak punya dendam. Kenapa dia datang ke rumah kita?" Kakek diam saja. Nenek berkata lagi, "Kita lari saja. Ke kota." Kakek berkata, "Tidak bisa lari. Kalau sudah diincar dia, seumur hidup tidak bisa lari." Nenek bertanya, "Lalu kita bagaimana?" Begitu nenek selesai bicara, ku dengar suara tendangan di ambang pintu. Bam, bam, bam. Aku langsung membuka mata, berguling ke pelukan nenek. Nenek menutup mulutku, menyuruhku diam. Bam, bam, bam. Suara tendangan di ambang pintu semakin keras, memanfaatkan cahaya bulan. Aku mengintip dari jendela, terlihat sesosok bayangan di pintu gerbang. Dari siluetnya, bayangan itu mirip Chen Laoki. Tiba-tiba, bam, ambang pintu ditendang hingga lepas. Chen Laoki membungkuk, masuk ke halaman. Dengan bantuan cahaya bulan, kulihat wajahnya yang pucat pasi. Matanya kosong, mulutnya terbuka, berlumuran darah. Ia berjalan pelan, dengan gerakan kaku. Nenek berkata, "Kakek, bagaimana ini?" Kakek mengerutkan kening. Ia menutup tirai tempat tidur, dan berbisik, "Jangan bersuara." Begitu kakek selesai bicara, terdengar suara Chen Laoki dari luar. Katanya, "Kakak ketiga, ada masalah besar. Ada orang meninggal di desa kita. Cepat keluar." Suara Chen Laoki berat dan rendah. Sesekali terdengar suara geraman aneh dari tenggorokannya. Seperti suara hantu. Kakek dan nenekku saling bertatap. Ketakutan terlihat di mata mereka. Chen Laoki sama sekali tidak berniat pergi. Melihat kakekku diam saja, Chen Laoki berkata lagi, "Kakak ketiga, cepat keluar. Ada orang meninggal di desa. Kita berdua pergi bantu." Nenekku mengerutkan kening. Ia berkata, "Laoki, kakak ketigamu tidak di rumah. Kau pergi bantu dulu saja." Begitu nenekku selesai bicara, kakekku melotot padanya. Ia berbisik, "Kau tidak sayang nyawa? Berbicara dengan orang mati?" Nenekku berkata dengan putus asa, "Aku ingin mengusirnya." Begitu nenekku selesai bicara, tawa menyeramkan Chen Laoki terdengar dari luar pintu. Chen Laoki berkata, "Aku melihat sendiri kakak ketiga masuk ke rumah. Jangan bohongi aku, suruh kakak ketiga keluar. Lao Jiu sedang menunggu di pintu." Kata-kata Chen Laoki membuatku merinding. Wajah kakekku menjadi pucat. Ia berkata, "Laoki, kau dan Lao Jiu pergi duluan saja. Aku akan segera menyusul." Mendengar kakekku bicara, Chen Laoki tiba-tiba menggedor pintu. Asteris dentuman asteris asteris dentuman asteris asteris dentuman asteris. Pintu kayu rumah kami digedor dengan keras. Suara cakaran terdengar dari luar pintu, seperti kuku yang menggaruk pintu. Sangat mengerikan. Wajah kakekku berkeringat dingin. Wajahnya berkedut tanpa terkendali. Nenekku berkata, "Kakek, apa yang dilakukan Chen Laoki?" Kakekku panik. Ia berkata, "Entahlah." Begitu kakekku selesai bicara, tiba-tiba terdengar suara dentuman keras. Pintu kayu rumah kami jebol. Angin dingin berhembus masuk. Aku menoleh ke arah pintu, dan melihat Chen Laoki berdiri di ambang pintu. Ia membungkuk, dan menyeringai ke arah kakekku. Ia mengangkat kakinya hendak masuk ke dalam rumah, tapi kakinya terhalang ambang pintu. Sebelum tidur, kakekku memperkuat ambang pintu kamar timur, dan meninggikannya. Chen Laoki menendang ambang pintu, mengeluarkan suara dentuman asteris. Asteris dentuman asteris. Air mata bercampur darah mengalir dari sudut mata Chen Laoki. Ia menatap kakekku dan berkata, "Kakak ketiga, kenapa aku tidak bisa masuk ke rumahmu? Cepat keluar." Lao Jiu sedang menunggu di pintu. Aku tidak berani lagi melihat Chen Laoki, lalu memejamkan mata, dan meringkuk dalam pelukan nenekku. Entah berapa lama kemudian, aku mendengar kokok ayam. Hari sudah pagi, suara tendangan di pintu menghilang. Kakekku berdiri di ambang pintu, melihat sekeliling untuk waktu yang lama, memastikan paman Chen tua ketujuh telah pergi. Baru berani keluar rumah. Pintu kayu rumahku penuh dengan bekas cakaran yang dalam. Kakekku berjalan ke gerbang halaman. Ambang pintu gerbang halaman rumahku lepas. Ada ranting pohon sofora yang tergantung di gerbang. Kakekku mengambil ranting pohon sofora itu. Dengan wajah muram, dia berkata, "Ranting pohon sofora menarik hantu. Seseorang ingin mencelakai keluarga kita. Sengaja memancing paman Chen tua ketujuh datang." Begitu kakekku selesai bicara, Chen San masuk ke halaman rumahku. Dengan cemas dia berkata, "Paman, ada masalah. Chen tua ke-9 meninggal." Kakekku tertegun selama beberapa detik. Dia berkata, "Apa, tua ke-9 meninggal?" Chen San berkata, "Kematiannya aneh." Kakekku berkata, "Ayo, cepat kita lihat." Kami bergegas ke rumah Chen tua ke-9. Halaman rumahnya sudah penuh dengan orang. Jenazah Chen tua ke-9 diletakkan di atas papan kayu panjang. Jenazahnya ditutupi dengan kain putih. Chen Fu dan Chen Wang, dua bersaudara, menangis di atas jenazah Chen tua ke-9. Tangisan mereka sangat keras, tapi tidak ada air mata yang terlihat. Chen Fu meratap, "Paman ke-9,
Kematianmu sungguh tragis. Tenanglah, aku akan membelikanmu peti mati terbaik untuk pemakamanmu, dan membakar banyak uang kertas untukmu, agar kamu hidup nyaman di sana. Chen tua ke-9 memelihara belasan ekor kambing gunung di rumahnya, dan juga 7 atau 8 ekor babi. Hidupnya cukup makmur, tapi dia tidak memiliki anak. Menurut aturan desa, karena Chen tua ke-9 meninggal, semua barang berharga di halaman rumahnya menjadi milik Chen Fu dan Chen Wang. Saat Chen tua ke-7 meninggal, Chen Fu bahkan tidak membelikannya peti mati yang mahal. Kakekku mengerutkan kening. Dia berkata, tua ke-9 dibunuh. Begitu kakekku selesai bicara, semua orang desa saling berpandangan. Dengan tatapan ketakutan di mata mereka, mata Chen Fu bergerak. Tatapannya terlihat licik. Dia berkata, kematian paman ke-9 aneh. Kemungkinan besar dia dibunuh oleh hantu jahat. Kakekku berwajah muram. Dia berkata, tua ke-9 dibunuh oleh seseorang. Setelah mengatakan itu, kakekku pergi ke gerbang halaman. Dia mengambil ranting pohon sofora dari gerbang. Kakekku berkata, ranting pohon sofora menarik hantu. Ranting ini sengaja diletakkan seseorang di pintu tua ke-9 untuk menarik hantu dan membunuhnya. Kakekku sangat marah. Dia melempar ranting pohon sofora di tangannya ke tanah. Semua orang desa menarik napas dalam-dalam, saling berpandangan. Chen Fu dan Chen Wang saling bertatapan. Chen Wang memungut ranting pohon sofora dari tanah dan berkata, siapa yang sekejam ini? Ingin membunuh paman ke-9ku. Kakekku berwajah muram. Dia berkata, tadi malam, si tua Chen Qi masuk ke halaman rumahku. Untungnya aku meninggikan ambang pintu, sehingga dia tidak bisa masuk. Aku melihat ranting pohon sofora di depan pintu masuk rumahku. Chen Fu, Chen Wang, kalian berdua binatang. Kalian ingin membunuh semua orang di desa.